Kadangan kita malam ini, saya masih mau membahas tentang menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi dan diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Lebih dalam lagi, dikarenakan di antara panjenengan ada yang masih belum paham tentang ini. Di antara panjenengan ada yang masih belum paham tentang ini. Makanya malam ini akan saya ulang lebih dalam lagi. Dan saya minta tolong perhatikan. Nah, setelah selesai kadangan nanti dipraktekkan. Setelah selesai kadangan langsung dipraktekkan. Jangan nunggu nanti di rumah prakteknya. Kalau di rumah jenengan sudah sudah ahli itu, harusnya sudah ahli di rumah itu. Nah, di sini kan jenengan masih belajar, makanya dipraktekkan mulai di sini. Setelah selesai kadangan nanti. Ilmu pengertian panjenengan, ilmu pemahaman panjenengan, ilmu pengetahuan panjenengan tidak akan ada gunanya kalau tidak dipraktekkan. Nah, karena itu tentang menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang di luar patrap samadhi dan diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap akan saya ulangi lagi lebih dalam. Dan saya harap, saya mohon panjenengan menyimaknya baik-baik supaya panjenengan tidak gagal paham. Nah, terus nanti setelah selesai kadangan dipraktekkan. Menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tak lain dan tak bukan adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Atau melakukan kebajikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun yang termudah gitu loh. Termudah, teringan, dan tergratis. Selain itu, menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup juga bentuk upaya mengkontinyukan kesadaran dan menguniversalkan kesadaran yang secara otomatis akan menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Dan secara otomatis pula akan memanunggalkan atau menyatukan ego, pamrih, arogan diri kita dengan sebenar-benarnya hidup atau sejatinya hidup. Satu yang kita lakukan hanya menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya itu yang kita lakukan. Tapi seluruh pulau terlampaui. Sekali dayung, seluruh pulau terlampaui. Maka simak baik-baik dan praktekkan baik-baik pula.
Terutama yang sudah sepuh-sepuh ini, yang sudah tua-tua ini. Karena yang usianya sudah lanjut, ini kan memasuki keadaan pikun kalau bahasa Jawanya. Memasuki keadaan pikun kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa NKRI-nya pelupa. Manusia hidup kalau sudah menginjak umur 50 tahun, itu akan memasuki 3 dimensi. Dimensi mudah lupa atau pikun, dimensi beser atau kalau kebelet pipis tidak bisa ditahan, dan dimensi gemeteran tidak bisa berdiri tegak. Namun kalau panjenengan bersedia mau menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan sama seperti saya. Saya usianya 60 lebih. Tapi saya tidak mengalami pikun, tidak mengalami beser, juga tidak mengalami gemeteran. Masih tetap bisa berdiri tegak. Menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini dimulai setelah kita melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah bangun dari tidur di pagi hari. Kalau di rumah, kalau di sini kan jenengan tidurnya pagi. Artinya setelah palungguh panutup selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, ada kelakuan diri model apapun, macam apapun, nikmatilah rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kesadaran cinta kasih sayang hidup berarti menikmatinya itu dengan kehati-hatian, dengan kejelian, dengan ketelitian, dengan kewaspadaan. Maksudnya itu seperti itu. Misalkan hidup panjenengan bergerak, menggerakkan tubuh panjenengan berjalan, maka jalannya panjenengan itu harus super hati-hati, super waspada, super teliti, ndak asal berjalan. Untuk yang belum biasa, berjalan dengan hati-hati saja itu masih susah. Untuk dinikmati rasanya itu masih susah. Apalagi asal berjalan. Itu loh. Maka saya katakan ini sulit, ini rumit. Tapi kalau panjenengan bersedia mau, gampang aslinya. Kalau panjenengan bersedia mau loh. Aslinya itu gampang. Pergerakan model apapun, macam apapun yang terjadi, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya, sekali lagi saya jelaskan, artinya dengan kehati-hatian, dengan kejelian, dengan kewaspadaan. Maksudnya itu seperti itu. Kalau berhasil menikmati rasanya, jika tidak ada kebutuhan, ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih kita akan rasa dari kelakuan yang berhasil kita nikmati ini, berarti kita sudah mengelola alam semesta. Sudah menjaga alam semesta. Sudah merawat alam semesta. Dan sudah menyempurnakan alam semesta seisinya. Artinya, jika sampai ada sesuatu yang kita sentuh, yang kita lewati, yang kita pandang, itu tidak indah, berarti kita gagal di situ. Nah, itu gagal di situ. Misal contoh,
melepas sandal, morat-marit, berarti gagal tuh karena tidak termasuk menjaga, merawat. Nah ya. Atau melewati tumbuh-tumbuhan yang kita lewati menjadi rusak. Nah, letak menjaganya di mana? Tuh. Tidak perlu terburu-buru. Ngapain? Memangnya mau kemana terburu-buru? Mau kemana? Betapapun kita kebelet pipis, kalau rasanya kebelet pipis itu kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ndak akan ngompol di celana. Percayalah, ndak akan ngompol di celana. Jadi jalannya ndak perlu buru-buru gitu loh. Karena dengan berjalan terburu-buru ini susah. Rasanya untuk dinikmati itu susah banget, sulit banget gitu loh. Santai, relax, slow, tapi pasti. Berhasil menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau tidak punya kebutuhan, tidak ada kebutuhan, ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih yang kita sabdakan ini berarti kita sudah mengelola alam semesta seisinya, menjaga alam semesta seisinya, merawat alam semesta seisinya, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Coba panjenengan cerna sendiri. Apa arti makna menjaga, merawat, mengelola, bahkan terakhirnya ada kata-kata menyempurnakan. Kalau ini kita lakukan, ada enggak yang tidak indah? Ada enggak yang tidak baik? Itu ada enggak? Kalau lagi punya kebutuhan, maka apa yang kita butuhkan itulah yang kita sabdakan. Bukan terima kasih, tapi kebutuhannya, apa yang menjadi kebutuhan itu yang kita sabdakan. Dan apa yang kita butuhkan yang tersabda ini berarti kita sudah menggunakan atau mengambil bekal asli kita, bekal sah kita dari Maha Suci Hidup. Segitu baiknya loh, sebegitu luar biasanya. Hanya dibutuhkan modal jeli, teliti, waspada, hati-hati. Kesadaran cinta kasih sayang hidup kalau dimaknai secara sederhana adalah sama halnya hati-hati, waspada, teliti, atau jeli. Itu maksudnya seperti itu. Paham? Benar. Kalau paham, saya tidak mau lagi aksesoris yang saya pajang di sini ada yang bergeser, apalagi sampai jatuh ke bawah. Saya sudah berjuang memperindah pesanggrahan ini agar panjenengan tidak jenuh, agar panjenengan bisa nyaman di sini. Jadi hampir setiap hari saya itu selalu memperbaiki aksesoris-aksesoris yang menghias pesanggrahan ini. Saya perbaiki lagi, bergeser lagi. Saya perbaiki lagi, bergeser lagi. Bahkan di depan toilet ada tanaman yang patah dan hampir tercabut. Ini praktek kesadarannya gimana? Nah, praktek kesadarannya gimana ini? Saya menantikan pertumbuhan tanaman-tanaman untuk menghias pesanggrahan ini itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan panjenengan hanya dalam waktu beberapa menit merusaknya. Dipandang saja, dilihat saja, tak perlu disentuh-sentuh, tidak perlu. Ya kalau sentuhan tangan panjenengan itu membangun, lawang sentuhan tangan panjenengan ngerusak. Gimana?
Apa perlu pesanggerahan ini saya penuhi dengan tulis-tulisan seperti di taman wisata? Buanglah sampah pada tempatnya. Mohon tanaman ini tidak diinjak. Mohon tanaman ini tidak disentuh. Perlu saya kasih tulisan seperti itu. Kalau pesanggerahan ini saya penuhi dengan tulisan-tulisan seperti itu, berarti pesanggerahan ini tidak sedang mengkaji kesadaran, tidak sedang mempraktekkan kesadaran, tapi sedang berhura-hura, belajar berhura-hura. Kenapa semua itu terjadi? Karena di antara panjenengan ada yang gagal paham atau belum paham tentang ini. Kalau mau berjalan, berjalan sajalah. Tak usah sambil menyentuh aksesoris, sambil megang-megang aksesoris. Terus keuntungan apa yang panjenengan dapatkan dari itu? Jalan saja biasa. Itu gimana itu coba? Di sini kita sedang mengkaji kesadaran dan mempraktekkan kesadaran. Maka kesadaran itu kalau dimaknai adalah merawat, menjaga, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Tidak berhenti di situ. Tadi sore atau sore tadi saya mau buang air besar. 2 pintu toilet dalam keadaan tertutup dan ada suara air di dalam. Saya pikir di dalamnya ada orang, maka saya nungguin di luar. Ternyata di dalamnya itu nggak ada orang. Airnya kemana-mana, Bapak. Bagaimana cara panjenengan mengkaji kesadaran dan mempraktekkan kesadaran? Gitu. Airnya kemana-mana. Coba itu gimana? Berarti kan di antara panjenengan ada yang belum klik tentang ini. Gitu. Jadi saya minta kalau ke toilet, pintu toiletnya ndak usah ditutup, biarkan terbuka. 1, supaya bisa diketahui di dalam ada orang atau tidak. 1. Yang kedua, kalau ada yang lupa menutup keran bisa diketahui kan. Tuh, maksud saya seperti itu. Siapa lagi yang akan menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya? Termasuk pesanggerahan ini. Kalau bukan kita semua yang sedang mengkaji kesadaran dan mempraktekkan kesadaran di sini. Sebab karena itu saya tidak mempunyai cleaning service. Sebab karena itu saya tidak punya cleaning service. Tahu cleaning service enggak jenengan? Sebab karena itu saya tidak punya asisten rumah tangga, asisten pesanggeran enggak punya. Karena apa? Karena siapapun yang ada di dalam pesanggeran ini sedang mengkaji kesadaran dan mempraktekkan kesadaran. Jadi untuk apa saya memelihara atau menyewa cleaning service itu untuk apa gitu. Jadi kalau panjenengan melihat ada orang nyapu di halaman itu bukan pembantu, itu kadang panjenengan sendiri. Nah, itu bukan asisten rumah tangga, itu bukan cleaning service, itu kadang panjenengan yang sedang menemani panjenengan manekung atau gembleng. Jadi jangan dianggap saya membayar dia
karena dia adalah cleaning service saya, bukan. Nah, coba kalau panjenengan mempraktekkan ini di rumah panjenengan. Wow, panjenengan enggak butuh asisten rumah tangga, enggak butuh cleaning service jenengan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar cleaning service atau pembantu rumah tangga bisa panjenengan sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu loh kesadaran. Kesadaran itu seperti itu. Apapun kelakuan yang terjadi kepada kedirian kita, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Panjenengan akan tertuntun di situ. Lah, tentang hal ini dibutuhkan kejelian, ketelitian, kewaspadaan, dan kehati-hatian. Jika tidak, susah, sulit, karena panjenengan belum terbiasa. Gitu loh. Berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih jika tidak ada kebutuhan. Kalau sedang ada kebutuhan, maka apa yang dibutuhkan itulah yang diucapkan sebagai pengganti ucapan terima kasih. Terkecuali ketika hidup bergerak menggerakkan raga kita, memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh kita. Sebelumnya kita sempurnakan terlebih dulu. Misalkan hidup bergerak menggerakkan tubuh kita untuk meminum air. Maka sebelumnya sempurnakan terlebih dahulu air yang hendak diminum itu. Setelah disempurnakan, baru dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika hidup bergerak menggerakkan tubuh kita untuk makan, maka sebelumnya makanan yang hendak kita makan itu kita sempurnakan terlebih dulu. Setelah disempurnakan, baru dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setelahnya, ucapkan terima kasih, lalu lakukan palungguh panutup. Begitu juga ketika buang air kecil atau buang air besar atau mandi. Ketika merokok, ketika medang, terus lakukan seperti itu. Kemanapun laku yang menjadi hak panjenengan hari ini pasti akan dituntun oleh hidup. Apapun laku yang menjadi lakunya panjenengan hari ini, maka akan dituntun oleh hidup. Kalau hidup yang menuntun laku kita, kita tidak akan tersesat, tidak akan tersandung, tidak akan gagal. Hanya dengan seperti itu tok. Kalau kesadaran panjenengan jadi di dalam pembelajaran ini, sebelum panjenengan pulang, praktek ini berhasil panjenengan praktekkan, sudah pasti toilet saya indah walaupun saya tidak punya cleaning service.
aksesoris-aksesoris yang menghias pesanggerahan ini tetap terjaga walaupun saya tidak punya ART, asisten rumah tangga. Kalau belum seperti itu pesanggerahan ini berarti panjenengan masih belum bisa praktek. Gitu loh. Berarti panjenengan masih belum bisa praktek. Semisal contoh panjenengan berada di sekitar toilet, mengetahui ada keran yang tidak ditutup, mungkin karena lupa yang membuka kerannya. Jangan dikarenakan itu bukan saya yang buka keran. Kemudian panjenengan tidak peduli. Itu bukan kesadaran namanya. Walaupun bukan panjenengan yang membuka keran, kalau mengetahui air kemana-mana, segera lakukan tindakan. Tutup kerannya. Itu namanya kesadaran. Walaupun bukan panjenengan yang menghidupkan kipas di dalam aula, kalau panjenengan sampai mengetahui di dalam aula tidak ada orang, ya dinonaktifkan kipasnya. Jangan karena merasa tidak menghidupkan kipas, terus panjenengan tidak peduli. Itu namanya kesadaran. Nanti kalau panjenengan sudah terbiasa ini, sudah ahli di sini nih, sudah ahli. Panjenengan pergi ke suatu tempat, melihat sampah berserakan, sementara di sampingnya ada tempat sampah. Panjenengan tidak akan malu ngumpulin sampah tersebut untuk dimasukkan ke dalam tong sampah. Dan itu bukan perbuatan yang hina. Nah, itu bukan perbuatan yang hina itu. Dulu saya pernah satu mobil dengan orang luar negeri, dengan turis. Saya pernah melakukan perjalanan satu mobil taksi, satu taksi dengan turis dari luar negeri. Karena rupanya si turis ini adalah orang pekerja kantoran, maka pakaiannya pakaian resmi, pakai jas, pakai dasi. Kemeja di dalamnya kemeja putih. Di dalam perjalanan, turis ini bersamaan dengan saya. Yang rokok, ya makan cemilan-cemilan dan lain sebagainya. Pembungkus cemilan-cemilan ini diwadahi kantongnya, dimasukin ke kantong. Padahal kemeja putih loh. Tidak dibuang keluar mobil seperti orang Indonesia. Makan snack apapun yang ada kulitnya, yang ada pembungkusnya, dikuek, perkes, dimasukin ke kantongnya. Ngerokok setelah apinya dimatikan itu dimasukin kantong. Saya nangis melihatnya. Orang luar negeri yang konon katanya tidak punya etika sampai segitunya. Dan ketika saya bertanya, kenapa saya tidak mau Indonesia kena banjir? Apa hubungannya banjirnya Indonesia? Karena sampahnya di mana-mana. Sehingga airnya tidak bisa mengalir dengan semestinya. Lalu mengakibatkan banjir. Saya tidak mau menjadi penyebab banjir. Lebih baik baju bagus saya jadi korban.
daripada Indonesia kena banjir. Itu orang luar negeri loh. Orang luar negeri. Itu loh kesadaran. Lah kita orang Indonesia yang katanya memiliki etika tinggi, yang katanya memiliki budaya hebat, mana prakteknya mana? Prakteknya mana? Jangan dikira banjir terjadi di mana-mana itu kutukan dari Tuhan. Bukan, itu bentuk Tuhan marah sama kita, ngasih peringatan sama kita, itu bukan. Banjir yang terjadi di mana-mana itu akibat sampah yang kita buang sendiri. Karena airnya tidak bisa mengalir kepada jalannya sehingga dia meluap. Tuh kesadaran. Tidakkah pemikiran panjenengan nyampe ke situ? Jadi banjir itu bukan murka Tuhan, banjir itu bukan peringatan dari Tuhan atau alam semesta marah, bukan. Itu akibat kita sendiri yang membuang sampah sembarangan. Spiritual itu aslinya mudah, sesederhana itu loh. Itu loh kesadaran, itu loh praktek, hasilnya praktek, menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hasilnya itu akan seperti itu. Kita nggak usah banyak bicara. Hanya dengan mempraktekkan itu, dunia akan memperhatikan panjenengan. Dunia akan menilai panjenengan. Walaupun panjenengan banyak bicara, kalau nggak ada prakteknya siapa? Lawang orang-orang modern itu melihat praktek realnya, bukan kata-katanya. Jadi, dari menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini luas sekali maknanya, luas sekali. Bahkan sampai yang tidak terkait di spiritual itu akan terselesaikan di situ, akan terjawab di situ. Jadi jangan bangga dulu karena panjenengan merasa berspiritual, jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu karena panjenengan berspiritual. Jangan sombong dulu karena panjenengan berspiritual. Kalau panjenengan belum mengetahui caranya tidur yang baik dan tepat, caranya bangun dari tidur yang baik dan tepat, caranya bergerak yang baik dan tepat, caranya berbicara yang baik dan tepat, caranya melihat, mendengar, mencium yang baik dan tepat. Kalau belum tahu itu jangan bangga dulu panjenengan berspiritual. Belum tahu dan belum mempraktekkan caranya makan minum yang baik dan tepat, caranya mandi yang baik dan tepat, caranya merokok medang yang baik dan tepat. Kalau belum tahu itu jangan bangga dulu berspiritual. Jangan bangga dulu. Dan sesungguhnya spiritual itu sederhana, aslinya itu sederhana. Tidak muluk-muluk seperti yang kita pikirkan. Tidak sederhana bagaimana? Hanya melakukan kebajikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Hanya dengan seperti itu. Dan saya mengambil alternatif termudah, yaitu menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu yang termudah, tergratis. Karena selain itu tidak mudah dan tidak gratis.
Kembali ke pokok kadangan. Menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kelakuan apapun yang kita lakukan adalah gerak-gerik hidup itu sendiri. Namun dikarenakan tidak semua pergerakan yang terjadi di dalam diri kita itu adalah kehendak hidup, maka dibutuhkan kesadaran cinta kasih sayang hidup supaya tahu mana gerakan yang dikehendaki oleh hidup, mana gerakan yang bukan dikehendaki oleh hidup. Maksudnya itu seperti itu. Yang menjadikan diri kita kacau seumur hidup adalah banyaknya pergerakan-pergerakan yang digerakkan oleh hidup, namun itu bukan kehendak hidup, melainkan kehendak 4 anasir atau kehendaknya sedulur papat kita yang jumlahnya ada 4. Satu berkehendak ke selatan, satu berkehendak ke utara, satu berkehendak ke timur, satu berkehendak ke barat. Ini yang bikin kacau itu di situ. Nah, untuk mengetahui mana gerakan-gerakan yang dikehendaki oleh hidup dan mana gerakan-gerakan yang digerakkan oleh hidup namun bukan kehendak hidup adalah menikmati rasanya kelakuan, setiap kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil menikmati rasanya. Kalau tidak ada kebutuhan, ucapkan terima kasih. Dan ucapan terima kasih kita ini sudah menjaga alam semesta, sudah mengelola alam semesta, sudah merawat alam semesta, dan sudah menyempurnakan alam semesta. Kalau sedang punya kebutuhan, maka ganti ucapan terima kasih dengan apa yang dibutuhkan. Selalu seperti itu. Dan hanya seperti itu. Nggak ribet. Nggak ribet, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Nggak macem-macem. Hanya dengan seperti itu. Dan saya pun di setiap saatnya itu seperti itu. Gitu loh. Jadi kehidupan saya yang saya alami seumur hidup itu hasil dari praktek itu. Lah panjenengan bisa bercermin kepada saya. Silahkan panjenengan bercermin kepada saya. Jadi apa yang saya miliki, kehidupan seumur hidup saya adalah hasil dari praktek itu. Ada kisah nyata setengah bulan yang lalu. Seperti biasa, ketika sedang melakukan kadangan, ketika saya sedang melakukan kadangan seperti ini, momennya selalu saya rekam. Setelah kadangan, rekamannya lalu saya upload di Putra Romo Channel, YouTube milik pribadi saya. Nah, ketika itu, setelah saya mengupload video momen kadangan, ketika itu setengah bulan yang lalu loh ya, di YouTube banyak yang komplain, Pak Web kok suaranya double. Jadi di dalam satu video itu ada 2 suara, dua-duanya itu suara saya semua. Hanya saja satu suara itu sesuai mimik bibir saya, sedangkan yang satu suara ada yang mendahului, ada yang sebelum bibir saya bergerak. Tapi dua-duanya itu suara saya. Saya pikir itu suaranya kuntilanak atau apa. Saya perhatikan ini suara saya. Setelah saya cek itu seperti itu. Kenapa kok terjadi seperti ini? Apakah Romo tidak mengizinkan? Atau bagaimana?
Akhirnya hal ini saya bicarakan melalui grup WhatsApp. Setelah saya cek, ternyata kapasitas memori Android saya yang tidak mendukung. Jadi bukan sesuatu yang ganjil atau gaib atau ada campur tangan setan atau Romo tidak mangestoni atau tidak mengizini, itu enggak. Itu pengaruh dari Android saya yang memorinya tidak mendukung. Setelah saya cek, kartu SIM saya itu sudah tidak muat, sudah tidak bisa menyimpan nomor telepon. Nah, memori Android saya juga sudah tidak bisa menyimpan nomor telepon. Jadi secara otomatis kalau saya nyimpan nomor telepon itu masuknya ke Google Memory. Setelah saya cek lebih dalam, ternyata ada 17.017 nomor telepon. Ada 7.017 nomor telepon di Android saya itu. Nah, ini yang menjadikan memori untuk menyimpan hasil rekaman itu tidak memadai, tidak mendukung. Sehingganya sebagian video ini filenya disimpan ke memori kartu dan sebagian disimpan di memori Google. Nah, karena Android sudah nggak bisa nyimpan sama sekali. Dan ketika saya mengedit video ini, bagian awalnya saya potong sedikit, bagian belakangnya saya potong sedikit, terus suaranya saya buat full, saya simpan. Lah karena ada penyimpanan dua file ini kan gabung otomatis sehingga menghasilkan suara video double. Nah, ini yang nyimak kan bingung. Yang nyimak itu bingung. Kemudian saya berbicara melalui grup itu, berarti Android saya yang sudah tidak mendukung lagi. Harus ganti Android yang maksimal. Maksudnya yang kapasitas memorinya lebih besar. Dan saya ngetik di situ, Romo, saya butuh Android yang memorinya, kapasitas memorinya lebih besar untuk selalu merekam momen-momen kadangan, agar supaya kadang-kadang saya di rumah bisa ikut nyimak setiap kali ada kadangan di pesanggrahan ini. Saya hanya ngomong gitu loh ya. Dan saya tidak mau. Saya tidak tahu, tidak mau tahu apapun caranya. Romo, saya mau ganti Android yang kapasitas memorinya lebih besar. Tapi saya tidak mau tahu prosesnya bagaimana. Saya hanya ngomong gitu loh, di grup loh ya. Di grup. Setelah itu, kemudian saya hapus video yang sudah diupload di YouTube itu. Saya hapus video aslinya, kemudian saya potong menjadi dua. Satu video saya potong menjadi dua, sehingga saya beri judul bagian ke-1 dan bagian kedua. Itu baru bisa normal suaranya. Di grup masih sibuk membicarakan ini. Ada yang berkata, ya hitung-hitung buat latihan Pak Web, latihan jeli, latihan teliti ketika menyimak video-video Bapak. Masih ribut di grup. Sedangkan saya sedang ngedit video yang gagal tadi. Jarak beberapa menit belum selesai saya ngedit itu. Ngedit video itu saya belum selesai. Tiba-tiba ada nomor baru masuk. Pak Web, bukan maksud saya akan menghina Pak Web. Tapi hari ini saya sedang bahagia sekali Pak Web. Saya ingin membagikan kebahagiaan saya kepada Pak Web. Dengan Pak Web. Ada WhatsApp masuk dan itu nomor baru. Setelah WhatsApp seperti itu, ada laporan di rekening saya, uang masuk 4 juta. 4 juta.
Kebahagiaan saya sudah saya bagikan Pak Web. Monggo, mau dibuat apa itu haknya panjenengan. Yang penting niat saya berbagi kebahagiaan kepada Pak Web karena hari ini saya sedang bahagia. Dan orang ini di grup nggak ada loh ya. Artinya dia nggak tahu saya sedang sibuk membahas video itu, dia nggak tahu. Dan seperti biasanya ketika saya mengalami hal-hal seperti itu, nggak bisa saya membendung air mata itu sambil mengucapkan terima kasih tanpa hitungan. Besoknya saya bisa ganti Android untuk rekaman saya seharga 3.800.000. Tuh Androidnya. Gimana? Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, saya ngomong di grup, Romo saya mau ganti HP baru yang kapasitas memorinya lebih besar. Tapi saya tidak mau tahu prosesnya. Hanya ngomong gitu toh. Iya. Ini nggak itu loh HP-nya. Tadinya HP Oppo A7. Sekarang HP Oppo A7-nya itu udah pensiun. Udah nggak mampu buat rekaman. Ini gimana itu? Nggak ribet kan? Saya nggak puasa dulu tirakat, minta mujizat sama Romo itu enggak. Hanya menikmati rasanya. Ayo kita buktikan bareng. Ayo kita buktikan bareng. Nah. Jadi Android ini umurnya baru setengah bulan lebih. Harganya 3.800.000. Hasil dari saya ngomong, Romo, saya mau ganti Android. Yang kapasitas memorinya lebih besar. Tapi saya tidak mau tahu prosesnya, Romo. Nah. Kan Pak Wab sudah ahli sama. Yang saya gunakan ya Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku. Yang panjenengan gunakan juga Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Nah. Jadi mari kita lakukan bersama agar supaya kita sama-sama mendapatkan bukti mujizatnya dengan pasti dan jelas. Toh prakteknya sederhana, hanya menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil menikmati, kalau tidak punya kebutuhan, tidak ada kebutuhan, ucapkan terima kasih. Kalau sedang ada kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan diucapkan atau disabdakan sebagai ganti ucapan terima kasih. Mengono tok. Nah. Dan kejadiannya tidak gaib, real kan, seperti itu, real kan. Jadi bukan Tuhan itu datang terus ngasih nyowong edan bagu tak wene 4 juta kanggo tuku. Enggak gitu loh. Enggak gitu. Real kan? Nyoto gitu.
tentang dua hal, menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi, dan diam ketika bersamadhi. Setelah melakukan patrap, panjenengan harus ahli sebelum meninggalkan pesanggeran ini. Karena dua hal itulah alatnya panjenengan untuk menjalani kehidupan di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Karena jika tidak, rumit sekali, sulit sekali. Karena mengkontinyukan atau menguniversalkan kesadaran, rumit banget itu, rumit banget. Menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, rumit banget itu. Apalagi memanunggalkan ego, pamrih, arogan. Nggak gampang itu. Nggak gampang. Kalau gampang, mestinya orang-orang viral, mestinya orang-orang hebat, tidak ada yang jatuh. Ada berapa banyak orang-orang ahli yang viral pada akhirnya jatuh. Pada akhirnya tumbang. Karena apa itu? Tuh, di situ loh. Kalau tentang patrap, membaca sabda, membaca firman gampang banget. Nah, semuanya bisa, nggak ada yang salah. Tidak bisa semua. Walaupun nama-nama patrapnya ada kalanya ingat, ada kalanya lupa. Nama-nama sabda dan firmannya ada kalanya lupa, ada kalanya ingat. Tapi kan panjenengan tetap bisa melakukan. Gampang banget. Dan itu tidak perlu diapa-apain. Yang tidak gampang itu adalah mengkaji kesadaran cinta kasih sayang hidup dan diam. Ini loh yang tidak gampang. Dan berulang kali saya katakan, selama panjenengan menekung atau gembleng, panjenengan sedang berlatih dua hal ini. Panjenengan sedang melatih diri tentang dua hal ini sampai panjenengan menjadi ahli. Kalau panjenengan belum ahli di dua hal ini, panjenengan masih bingung nanti nyampe di rumah itu sampai bingung. Ya, masih bingung. Di sini panjenengan masih belum bingung. Karena hidup panjenengan, guru sejati panjenengan merasa ada yang mewakili. Ya, panjenengan masih belum bingung. Guru sejati panjenengan atau hidup panjenengan selama di sini panjenengan masih belum bingung. Karena apa? Karena guru sejati panjenengan atau hidup panjenengan merasa ada yang mewakili, yaitu saya yang sedang menemani panjenengan. Ketika panjenengan sudah meninggalkan pesanggeran ini, praktek di rumahnya sendiri, di sana panjenengan sedang sendiri. Artinya hidup panjenengan tidak merasa ada yang mewakili. Nah, kalau panjenengan masih belum ahli diamnya ketika bersamadhi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi alias sedang bermasyarakat, siapa yang mau ngasih pengertian? Coba, siapa yang mau ngasih pemahaman? Siapa yang mau mengasih pengetahuan? Kalau bukan guru sejati panjenengan sendiri, kalau bukan hidup panjenengan sendiri, maka panjenengan belum ahli di dua hal itu. Isinya meraba-raba. Apapun yang diraba-raba diasumsi. Apapun yang diasumsi dimanipulasi. Hasil manipulasinya digunakan untuk mempolitiki diri sendiri dan orang lain. Apa enggak kacau, apa enggak mempermalukan saya tuh? Kalau sudah seperti itu.
Ketika hidup bergerik menggerakkan tubuh kita, minum wedang, nikmati terus rasanya, terus dinikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Ketika gelas ini nyampe di depan mulut, stop, sempurnakan terlebih dulu. Setelah disempurnakan, baru diminum, nikmati lagi. Berhasil menikmati, ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Hidup panjenengan lah yang menggerakkan hidup panjenengan. Terima kasih hidup, matur suwun urip. Begitu sendiko dawuhnya kan hidup. Demi rumahnya dia rela bergerak dan menggerakkan. Disuapin coba. Terima kasih hidup, matur suwun urip. Berhasil menikmati, matur suwun urip. Terima kasih hidup. Kalau lagi punya kebutuhan, utangku lunas, besok utangku lunas. Besok utangku lunas. Kalau lagi sakit, penyakitku sembuh. Aku sembuh dari penyakit. Kalau lagi punya kebutuhan. Kalau lagi nggak punya kebutuhan, terima kasih hidup. Matur suwun urip. Terus. Hanya gitu tok loh. Hanya gitu tok. Apapun dan bagaimanapun, hanya gitu tok. Jadi nggak usah dibuat pusing, nggak usah dibuat ribet, nggak usah dibuat sulit. Lawang hanya seperti itu. Dan laku apapun yang harus kita lakukan hingga selesai hari ini pasti akan digerakkan oleh hidup. Tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang nggak usah kau pikir itu, nikmati saja rasanya kelakuannya itu tadi dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dagangan apapun pasti laris dan larisnya pasti berkah. Karena digerakkan oleh hidup dan dikehendaki oleh hidup. Jadi nggak perlu penglarisan, nggak perlu. Hanya cuma seperti itu. Satu yang paling penting, yang perlu panjenengan ketahui. Ketika suatu saat hidup tidak menggerakkan panjenengan untuk hal-hal yang lain selain nganggur, berarti pada saat itu Romo sedang jatuh cinta kepada panjenengan. Suatu saat, atau mungkin di luar sana ada kadang yang nganggur, berarti hidup tidak menggerakkan dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang itu menghasilkan uang dan lain sebagainya. Berarti Romo sedang jatuh cinta kepada panjenengan. Maka gunakan seluruh waktu nganggurmu hanya untuk memaksimalkan diam ketika bersamadi setelah patrap, menikmati rasanya kelakuan selama nganggur itu dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bagaimana tidak saya katakan jatuh cinta? Lawong tanpa menguras keringat, tanpa menguras tenaga, panjenengan akan dicukupi. Bagaimana tidak saya katakan Romo sedang jatuh cinta? Lawong tanpa bersusah payah, tercukupi apapun yang dibutuhkan. Kalau laku suci menuju kelanggengan atau keabadiannya maksimal.
Kalau tidak maksimal, waktu nganggurnya lebih banyak dibuat mengeluh, lebih banyak dibuat ngelamun, yo pasti dimintai cerai sama istrimu. Sudah dimintai cerai, lagi tidur disiram air pula. Itu karena apa? Karena tidak dalam keadaan manunggal jati. Manunggal jatinya lebih banyak digunakan untuk melamun. Kok saya nganggur ya? Katanya Pak Web, semua katanya Pak Web, katanya Pak Web. Tapi kok saya nganggur ya? Kan katanya Pak Web, katanya Pak Web terus. Katanya Pak Web. Saya kurang apa ya? Katanya Pak. Iya, katanya Pak. Kalau sudah seperti itu, jangan bawa-bawa saya. Jangan bawa-bawa saya. Soalnya ada beberapa yang sedang nganggur di luar sana. Itu seperti itu, saya perhatikan tuh seperti itu. Bukannya waktu nganggurnya yang begitu luang digunakan untuk memaksimalkan laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, malah dihabiskan hanya untuk membuli. Bicara ngalor ngidul, sibuk WhatsApp ke sana. Ada apa lowongan kerja enggak? Ya, gimana itu? Orang-orang sibuk itu rindu sekali waktu-waktu yang benar-benar mendukung untuk memaksimalkan laku suci menuju kelanggengan atau keabadiannya. Loh, lah yang diberi nganggur, yang diberi kesempatan begitu banyaknya, lah kok malah disia-siakan. Seluruh waktunya hanya digunakan untuk khawatir, untuk takut tidak bisa makan, khawatir besok anaknya pergi sekolah tidak bisa sangu. Semua waktunya hanya dihabiskan untuk seperti itu. Nah, kalau seperti itu, wahyu panca gaib, wahyu panca laku, ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dan jangan bawa-bawa saya. Saya nggak pernah ngajari seperti itu sih. Akhir kata dari saya, manusia hidup yang tercerahkan tentang hal ini diturunkan ke bumi tak lain dan tak bukan hanya untuk menjaga alam semesta seisinya, mengelola alam semesta seisinya, merawat alam semesta seisinya, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Pekerjaan ini hanya bisa kita lakukan dengan menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya dengan cara itu. Selain dengan cara itu, bagaimana panjenengan mengelola alam semesta yang luasnya udzubillah ini tadi?
selain dengan cara itu. Alam semesta raya seisinya adalah bentuk perwujudan Maha Suci hidup. Kalau tidak dengan diam, ketika menghadap Maha Suci hidup, panjenengan mau nyarinya kemana? Lawang alam semesta ini perwujudannya tidak terjumlah, tidak terhitung jumlahnya. Mau kemana? Dengan cara apa? Dan siapapun yang menunaikan tugasnya di bumi ini, yaitu mengelola alam semesta seisinya, menjaga alam semesta seisinya, merawat alam semesta seisinya, dan menyempurnakan alam semesta seisinya, tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan mengalami masalah apapun karena sedang bekerja kepada Maha Suci. Dan memperkerjakan diri untuk hal itu, nggak pakai istilah dipecat atau gajiannya nunggak, atau tiba saatnya gajian ditinggal pergi, ditinggal kabur sama Maha Suci gitu. Enggak seperti itu. Itu kalau manusia waktunya gajian kabur, enggak dikasihkan sama anak buahnya anaknya. Pada intinya, apa yang saya motivasikan kepada panjenengan adalah yang terbaik yang saya ketahui, terbaik yang saya pahami, terbaik yang saya mengerti. Karena saya sudah membuktikannya sendiri dengan jelas dan pasti. Sebab karena itu, kalau memang panjenengan sudah capek, kalau panjenengan memang sudah lelah, dan ingin selamat, serta ingin tersempurnakan 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ayo kita kaji bareng, ayo kita praktekkan bersama. Dan tidak menutup kemungkinan panjenengan bisa melampaui saya. Ingat, menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup dibutuhkan kejelian, kewaspadaan, ketelitian, dan kehati-hatian. Dan untuk bisa mengetahui ini dari prakteknya panjenengan, saya tidak menggunakan ilmu kesaktian gaib itu enggak aneh-aneh saya. Untuk mengetahui ini enggak aneh-aneh. Saya hanya memperhatikan situasi dan kondisi pesanggerahan ini. Oh, aulanya kosong, tapi kipasnya masih hidup. Berarti masih belum bisa praktek nih kesadarannya. Sandalnya masih morat-marit. Berarti belum bisa praktek nih kesadarannya. Toiletnya kotor. Berarti belum bisa. Real kan? Nggak pakai ilmu gaib tingkat tinggi itu enggak. Untuk mengetahui prakteknya panjenengan di lapangan itu saya cukup memperhatikan situasi dan kondisi pesanggerahan ini. Oke, kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Sekali lagi motivasi dari saya, mari kita kaji bersama dengan baik, lalu kita praktekkan bersama dengan seksama.